Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun saat ini sedang berada. Mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bekerja atau mempersiapkan diri untuk rapi-rapi rumah. Mari sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kita menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama meneduhkan hati kita sebentar. Berikan waktumu, pikiranmu, perasaanmu untuk menyembah Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita, kita tutup mata kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur kebaikan-Mu tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kau mereka-reka yang baik dalam hidup kami, merancangkan yang mulia dalam hidup kami, menyediakan yang baik bagi masa depan kami, menyediakan berkat yang baik untuk hari ini, untuk kami terima melalui pekerjaan kami, anak-anak kami, usaha yang kami lakukan. Kami tahu kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku berbahagia, sama-sama kita nyanyikan bersama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, sama-sama
Yesus selamanya. Katakan kembali. Sekali lagi kita katakan memuji Yesus selamanya. Haleluya. Memuji Yesus. Mari sembah Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan memuji Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan kami memuji Engkau. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak terhitung kebaikan, tak terkira jalan-jalan. Kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Kami meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Mari sama-sama kita katakan, kami bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sama-sama kita katakan, saat kami masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kita katakan bersama-sama, kami bawa. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
jalanmu tak terselami. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu ajaib, anugerahmu hebat. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau meninggalkan kami, tak pernah kau memalingkan wajahmu dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami meninggikan Engkau lebih daripada segalanya. Karena Tuhan lebih real daripada masalah kami. Tuhan lebih nyata daripada masalah kami. Kami mau percaya apa kata Tuhan daripada apa kata dokter. Kami mau percaya apa kata Tuhan daripada apa kata pengamat ekonomi. Kami mau percaya apa kata Tuhan lebih daripada apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami mau tenang di dalam firman-Mu. Sementara kami akan mendengarkannya. Menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Menjadi pengharapan baru bagi masa depan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, kita akan mendengarkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini akan mengubahkan cara kita berpikir. Kebenaran firman Tuhan ini akan memetanoiakan kita. Metanoia berasal dari kata meta dan nous. Meta artinya perubahan, nous artinya pikiran. Dari situ kata pertobatan. Pertobatan itu artinya perubahan pikiran. Kalau saudara mau berubah perilakumu, kalau saudara mau berubah perbuatanmu, maka yang pertama kali terjadi adalah perubahan pikiran. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa bersama. Aku berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Memberikan pengharapan baru. Memberikan perspektif yang baru. Sehingga kami berubah oleh pembaharuan pikiran kami. Kebenaran Tuhan memerdekakan kami dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, hari ini kita masih berbicara tentang kelimpahan. Kita masih berbicara bahwa Tuhan mau saudara hidup diberkati. Tema hari ini, saat ini adalah Tuhan memberkati yang dapat Dia percayai. Kita sudah sama-sama mengerti bahwa Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kelimpahan. Saudara dan saya hidup dalam berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa 3 Yohanes 1 ayat 2. Aku berdoa supaya kamu prosper. Dalam bahasa Inggris dibilang prosper dan sehat. I pray that you may prosper, kata firman Tuhan. Sama seperti jiwamu sehat. Jadi Tuhan mau kita prosper. Artinya berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tuhan juga katakan dalam Ulangan 8 ayat 18, aku memberikan kepadamu kemampuan untuk membuat kamu menjadi kaya. Jadi Tuhan mau kita diberkati berkelimpahan. Tapi saudaraku, saya harus mengulang ini berkali-kali. Saudara diberkati bukan supaya punya banyak. Saudara diberkati supaya memberkati banyak. Ada banyak contoh di Alkitab yang berusaha memuaskan dirinya dengan kekayaannya. Salah satunya adalah Salomo. Dia diberkati berkelimpahan. Tapi sebenarnya firman Tuhan katakan dalam Kejadian 12 ayat 2. Berkat Abraham ini diberikan. Aku akan memberkati kamu sehingga kamu bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi jangan berhenti di diri kita. Kita harus menjadikan berkat itu memberkati banyak orang. Tapi Salomo di kitab Pengkhotbah dia tuliskan, dia puaskan dirinya. Dia puaskan dirinya dengan berbagai macam makanan. Dia puaskan dirinya dengan berbagai macam kekayaan. Sampai dia jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Hari ini kita belajar supaya kamu diberkati. Tetapi kamu harus tahu, kamu diberkati karena kamu dapat dipercaya. Mari sama-sama kita lihat ada satu perumpamaan di dalam Matius 25. Dikatakan begini. Matius 25 ini ada seorang tuan yang akan pergi lalu memberikan talenta, memberikan kepada 3 orang hambanya. Yang satu diberikan 5,
yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Kepada yang 5 dan yang 2, mereka mengembalikan 2 kali lipat. Yang 5 mengembalikan 10, yang 2 mengembalikan menjadi 4. Tetapi yang satu menyembunyikannya. Karena apa? Dia negatif. Dia bilang Tuhanku itu hamba yang jahat katanya. Ya udah, dia simpan uangnya, dia kembalikan seperti yang diberikan Tuhannya. Ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak baik. Justru 5 dan 2, yang diberikan 5 dan 2 talenta, mengembalikannya 2 kali lipat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita membalikkan kepada Tuhan kita 2 kali lipat? Firman Tuhan katakan 2 Korintus 9 ayat 10, aku memberikan roti kepadamu untuk kau makan dan benih untuk kau tabur. Jadi di dalam setiap kali pendapatan yang kita terima, entah itu kamu gajian, entah itu omset dari penjualanmu, di sana ada roti untuk kau makan, kamu boleh makan, benar. Tapi di situ ada benih untuk kau tabur. Jadi jangan makan semua benihnya. Kalau kamu punya pohon mangga, kamu makan dagingnya, tapi bijinya harus kamu tabur lagi. Karena dari satu pohon mangga akan tumbuh ribuan buah mangga. Pohon mangga itu akan menghasilkan ribuan mangga. Saudara lihat, pelipat gandaan terjadi ketika kita menaburkannya. Kalau saya menjadi seorang ayah dan saya pergi, saya punya let's say 3 orang anak. Saya akan memberikan ke mereka uang supaya mereka bisa makan dan menggunakan uang ini untuk kebutuhan sehari-hari. Karena saya pergi dalam waktu yang lama, maka saya menitipkan uang. Kepada siapa saya akan menitipkan uang saya? Kepada yang paling besar? Tidak. Kepada yang paling kecil? Tidak. Tetapi kepada yang paling dapat dipercaya. Saudara pasti tahu bahwa semua kita dikasihi Tuhan. Semua kita disayang Tuhan. Tuhan memandang kita sebagai anak yang dikasihinya. Tetapi setiap kali kita berbicara tentang kelimpahan, Tuhan memberikan kelimpahan, pelipat gandaan kepada yang Dia percaya. Siapa yang Tuhan percaya? Kepada Dia yang mengembalikan, menaburkan kembali benihnya. Tidak Dia habiskan untuk dirinya saja, tetapi Dia taburkan. Mungkin saudara kembalikan dalam bentuk persepuluhan, saudara kembalikan dalam bentuk persembahan ke tempat gereja, ke tempat saudara bertumbuh. Ketika saudara mengembalikannya, firman Tuhan katakan, aku melipat gandakan setiap benih yang kita taburkan. Banyak orang yang berkata seperti ini. Masa kita pergi ke gereja ketika kita memberikan uang, lalu kita harapkan Tuhan mengembalikan kepada kita. Emang Tuhan itu lotre apa? Kenapa banyak orang pengkhotbah yang berkata seperti itu? Karena mereka nggak baca ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 10 firman Tuhan katakan, maka dialah yang akan melipat gandakan. Siapa yang melipat gandakan? Ayat itu dengan jelas berkata Tuhan yang melipat gandakan. Apanya? Benihnya. Jadi setiap kali kamu menaburkannya, kamu sedang memberikan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan, Filipi 4, segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sama seperti janda di Sarfat itu. Ketika dia cuma punya sedikit minyak dan sedikit tepung, saudara, dan dia berkata kalau dia buat roti, setelah itu habis tepung dan habis minyaknya, maka dia dan anaknya akan mati. Tetapi abdi Allah berkata, buat dulu buat saya. Abdi Allah ini adalah lambang dari siapa? Elia adalah lambang dari Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang memberikan segelas air kepada seorang nabi, maka berkat nabi turun kepada dia. Ketika dia menaburkan, sekalipun itu yang terakhir bagi dia, apa yang terjadi? Maka minyak itu tidak habis. Benar? Tepungnya tidak habis. Hari itu juga janda yang miskin ini di Sarfat ini, yang tadinya harusnya mati,
justru mendapatkan kelimpahan. Karena apa? Karena dia mempercayai bahwa Tuhanlah yang memelihara aku. Seringkali kita tidak berani menabur karena apa? Kita melihat kepada realitanya. Kalau saya kasih kurang. Atau sekarang orang juga bilang, kalau saya kasih nanti dimakan sama pendetanya. Kalau saya kasih ke pendetanya, pendetanya jadi kaya-kaya. Kita mungkin sekarang melihat banyak pendeta yang kaya, flexing dengan kekayaannya dan sebagainya. Lalu kita bilang, saya berikan ini buat pendetanya jadi kaya. No. Kamu tidak memberi ke pendeta. Sekalipun pendetanya akan menggunakan itu untuk dirinya sendiri, tapi sesungguhnya kamu memberi kepada Tuhan. Amin, saudara. Sama seperti ketika Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli. Imam Eli pada waktu itu firman Tuhan katakan, firman Tuhan sudah jarang di zamannya Imam Eli. Matanya Imam Eli buram, artinya dia sudah susah membedakan yang baik dan yang buruk. Buktinya apa? Anak-anaknya tidur sama Asyar di bait Allah. Anak-anaknya makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Imam Eli matanya buram. Firman Tuhan jarang, lalu dikatakan penglihatan pun tidak ada, jarang sama sekali. Tetapi Hana memberikan Samuel. Samuel diberikan bukan kepada Imam Eli, Samuel diberikan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mungkin berpikir, pendetanya kurang bisa dipercaya. No. Kamu sesungguhnya memberikan kepada Tuhan. Tapi kalau sudah jelas-jelas pendetanya tidak dapat dipercaya, kamu beri kepada yang dapat kamu percaya. Yang firman Tuhan katakan ke tanah yang subur. Yang kamu bertumbuh, di mana kamu bertumbuh, berikan di sana. Lihat saudaraku, kalau kamu menabur, kamu sedang mempercayai hartamu kepada Tuhan untuk terjadi pelipat gandaan. Tuhan melihat kamu sebagai orang yang dapat dipercaya. Kalau kamu menerima banyak, supaya mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, tabur, itu yang pertama. Lalu kedua, beri, support pelayanan. Tuhan punya satu proyek di dunia ini, cuman satu proyek di dunia ini. Apa itu? Menjadikan semua bangsa muridku. Pergi, kata Tuhan, support penginjilan, saudara. Support pelayanan masuk ke desa, support pelayanan ke bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil, penginjilan yang dilakukan untuk pemuritan. Maka kamu sedang menabur ke tanah yang subur. Amin. Jadi mari datang kepada Tuhan, katakan kepada dirimu, aku mau diberkati, tetapi apakah kamu orang yang dipercaya? Kalau kamu dipercaya, taburkan benihmu. Dan yang kedua, jadilah berkat bagi banyak orang. Support pemberitaan Injil. Kamu menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Tutup mata kita. Tuhan, kami berdoa. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan mau setiap kami diberkati berkelimpahan. Tapi Tuhan memberkati orang yang dapat dipercaya. Kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya mengembalikan persembahan kami kepada Tuhan, mensupport penginjilan yang Tuhan yang sedang dikerjakan, yang sedang saat ini terjadi, penginjilan ke desa-desa, penginjilan ke bangsa-bangsa. Kami mau support itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang yang dapat dipercaya. Terima kasih kami menerima kelimpahan dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bagi setiap saudara yang mendengarkan khotbah ini, mari saudara, tutup matamu, saya berdoa buat engkau, angkat tanganmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini saudara sedang terbeban, terlilit hutang, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini, mulailah menabur. Saat ini justru dalam kesesakanmu, mulailah berbuah bagi banyak orang. Support pelayanan Injil, support pemberitaan firman Tuhan melalui keuanganmu. Kamu lihat bahwa minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Gandum dalam tempayanmu tidak akan habis. Kau akan melihat tingkap-tingkap langit terbuka. Kau akan melihat kesempatan demi kesempatan terjadi. Kau akan melihat
banyak orang-orang yang akan support kamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi saat ini, terjadi pemulihan, terjadi pelipat gandaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan ini, kami terima penggenapan janji firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita akhiri saat teduh ini. Kita sama-sama mengatakan kami bawa korban syukur kami kepada Engkau. Mari sama-sama kita katakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percaya hari ini Tuhanlah yang mau kami diberkati. Kami mau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kami. Kami mau mulai hari ini dengan anugerah kasih rahmat yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, saat teduh kita sudah selesai, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya berharap jika saudara diberkati, mari kirimkan forward saat teduh ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Kirimkan kepada orang-orang yang saudara kasihi supaya mereka juga diberkati. Jika ada saudara yang punya beban doa, sakit, masalah finansial, saudara boleh kirimkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Program ini selalu ada hari Selasa jam 6 dan hari Kamis jam 6 pagi. Saudara selalu boleh terlibat dan mengirimkan beban doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sampai bertemu kembali. Shalom.